Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Salsa dengan NIM 2020461, Prodi Tadris Matematika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Untuk jurnal yang pertama, bagian identitas jurnal, nama jurnal UNES Journal of Mathematics, judul jurnal aplikasi integral lipat 2 dalam perhitungan volume bangun ruang di R3 dengan menggunakan program Maple. Volume 2, nomor 1, jumlah halaman 8, dimulai dari halaman 24 sampai 31. Tahun terbit 2013. Penulis Reni Panca Andri Astati. Reviewer saya sendiri pada tanggal 23 Mei 2022. Bagian kedua, analisis jurnal. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui makna dari integral lipat 2 atas suatu daerah tertutup. Yang kedua, mengetahui aplikasi integral lipat 2 dalam perhitungan volume bangun ruang di R3. Yang ketiga, mengetahui aplikasi integral lipat 2 dalam perhitungan volume bangun ruang di R3 dengan menggunakan program Maple. Subjek penelitian, aplikasi Maple. Metode penelitian, yakni metode studi pustaka atau deskriptif. Hasil penelitian. Yang pertama, integral lipat 2 dapat digunakan untuk membuktikan volume bangun ruang di R3 seperti bola, tabung, kerucut, dan elipsoida. Dalam penelitian tersebut, perhitungan volume bola, peneliti menggunakan dua cara, yaitu dengan sistem koordinat Kartesius dan sistem koordinat kutub. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terbukti bahwa volume bola dengan jari-jari adalah 4/3 pi a pangkat 3. Sehingga, dengan pembuktian rumus volume bola yang telah dijelaskan, maka dapat dibuktikan untuk volume bangun ruang yang lain seperti tabung, kerucut, dan elipsoida. Yang kedua, aplikasi integral lipat 2 dalam perhitungan volume bangun ruang di R3 yaitu menghitung volume benda pejal yang dibatasi oleh silinder. Peneliti menyelesaikan dengan cara manual dan pengaplikasiannya dengan Maple. Hasil yang diperoleh, volume benda pejal yang ditanyakan adalah 1/3 satuan. Kelebihan. Yang pertama, pembuktian dalam penentukan rumus volume bangun ruang dijelaskan dengan perhitungan detail. Yang kedua, penyelesaian dalam menghitung volume benda pejal dijelaskan secara lengkap dengan rumus integral lipat 2 dan juga terdapat ilustrasi dari penjelasan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami. Kekurangan, langkah-langkah penyelesaian pembuktian rumus volume terlalu panjang dan sulit untuk dipahami. Selanjutnya, jurnal kedua, bagian pertama, identitas jurnal. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Judul jurnal, Profil berpikir logis mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan luas daerah dengan menggunakan integral lipat 2. Volume 2, nomor 1, jumlah halaman 6 halaman. Tahun terbit 2013. Penulis Swasti Maharani. Reviewer saya sendiri pada tanggal 23 Mei 2022. Bagian 2, analisis jurnal. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan. Dari hasil analisis, peneliti menemukan profil berpikir logis siswa yang beragam antara mahasiswa berkemampuan tinggi, sedang, maupun rendah, serta menghasilkan jawaban yang berbeda. Yang pertama, pada tahap analisis membagi masalah ke dalam unsur atau submasalah, mahasiswa berkemampuan tinggi cenderung baik dalam membagi masalah ke dalam unsur atau submasalah secara relevan. Sedangkan, mahasiswa berkemampuan sedang dan rendah cenderung cukup dalam membagi masalah ke dalam unsur atau submasalah secara relevan. Yang kedua, tahap analisis membuat diagram berpikir. Mahasiswa berkemampuan tinggi cenderung baik dalam membuat diagram masalah tetap pada posisinya. Sedangkan, mahasiswa berkemampuan rendah dan sedang cenderung cukup dalam membuat diagram masalah tetap pada posisinya. Yang ketiga, tahap analisis mengumpulkan faktor. Mahasiswa berkemampuan tinggi cenderung baik dalam mengumpulkan faktor yang diketahui ke dalam satu wadah. Mahasiswa berkemampuan sedang cenderung cukup dalam mengumpulkan faktor yang diketahui ke dalam satu wadah, dan mahasiswa yang berkemampuan rendah cenderung kurang dalam mengumpulkan faktor yang diketahui ke dalam satu wadah. Yang keempat, tahap analisis mencari hubungan. Baik mahasiswa berkemampuan tinggi, sedang maupun rendah, mereka cenderung baik dalam mencari hubungan yang penting di antara faktor. Yang kelima, tahap analisis menemukan situasi.
Baik dari mahasiswa berkemampuan tinggi, sedang maupun rendah, mereka cenderung baik dalam menemukan situasi antara fakta, hubungan, dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keenam, tahap analisis kesimpulan. Mahasiswa berkemampuan tinggi dan sedang, mereka cenderung cukup dalam memahami kesimpulan yang dicapai, sedangkan mahasiswa berkemampuan rendah cenderung kurang dalam memahami kesimpulan yang dicapai. Yang ketujuh, tahap analisis langkah-langkah sistematis. Mahasiswa berkemampuan tinggi dan sedang cenderung cukup dalam mencari hubungan pokok dari masalah dengan langkah-langkah secara sistematis, dan mahasiswa yang berkemampuan rendah cenderung kurang dalam mencari hubungan pokok dari masalah dengan langkah-langkah secara sistematis. Yang ketiga, bagian pertama, identitas jurnal. Nama jurnal, Inomatika. Judul jurnal, kesalahan pemahaman konsep peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal integral lipat 2 pada koordinat polar. Volume 3, nomor 1. Jumlah halaman, 10 halaman, dimulai dari halaman 51 sampai 61. Tahun terbit, 2021. Penulis, Rahma Siska Utari, Liana Septi, dan Lucinda Mutauruk. Reviewer, saya sendiri, pada tanggal 28 Mei 2022. Bagian kedua, analisis jurnal. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan. Peneliti melakukan pembelajaran dan diskusi kelas dengan peserta didik menggunakan WhatsApp group mengenai materi integral lipat 2 koordinat polar. Dari hasil tes, dilakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan peserta didik. Di antaranya, pertama, kesalahan dalam menyatakan ulang konsep integral. Dalam hal ini, peserta didik langsung memasukkan batas atas dan batas bawah integrasi tanpa menuliskan hasil pengintegralannya terlebih dahulu. Yang kedua, mempresentasikan fungsi koordinat polar ke dalam grafik. Peserta didik tidak melakukan langkah awal dalam menggambar grafik, tetapi langsung mensketsakan grafik tanpa membuat tabel dan memplot titik-titik terlebih dahulu. Yang ketiga, memilih dan menggunakan prosedur tertentu. Keempat, menggunakan konsep dan memilih algoritma pemecahan masalah. Belum matangnya konsep materi fungsi trigonometri dan integral trigonometri, serta kurangnya melakukan latihan soal-soal bervariasi, sehingga peserta didik belum bisa memilih prosedur yang tepat. Jurnal keempat. Bagian pertama, identitas jurnal. Nama jurnal, Aljabar. Jurnal Pendidikan Matematika. Judul jurnal, pembelajaran aktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui keterampilan menyelesaikan masalah pada perkuliahan kalkulus lanjut. Volume 1, nomor 1. Tahun terbit 2012. Penulis, Rizky Tresnaningsih. Reviewer, saya sendiri, pada tanggal 29 Mei 2022. Bagian kedua, analisis jurnal. Metode penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Hasil dan pembahasan. Mata kuliah kalkulus lanjut, yaitu pada materi integral lipat 2 dan 3 serta penggunaannya, merupakan mata kuliah yang mempunyai cara penyelesaian yang kompleks, yang membutuhkan beberapa disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis masalah mempunyai peranan yang sangat kuat dalam menghadapi kompetensi tingkat tinggi dalam memenuhi kebutuhan pemerintah, pasar, dan industri. Secara umum, tujuan dari pembelajaran berbasis masalah ada dua. Yang pertama, untuk menaikkan pengetahuan secara mendalam dari isi suatu materi. Yang kedua, mengembangkan berpikir tingkat tinggi siswa. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam 3 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan atau planning, tahap pelaksanaan atau action, tahap pengamatan atau observation, dan tahap refleksi atau reflection. Pada siklus pertama, materi yang dibahas adalah tentang integral lipat 2 atas daerah persegi panjang beserta penggunaannya, yaitu mencari volume benda pejal integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Berikutnya, peneliti akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah dalam menyampaikan materi kalkulus lanjut. Pada siklus kedua, setelah dilakukan refleksi dengan observer dapat berjalan lebih baik,
dengan melakukan perbaikan dari siklus sebelumnya, yaitu pada siklus pertama, membahas materi tentang integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang dan penggunaannya dalam menentukan volume benda pejal. Pada siklus 3, setelah proses menggambar bangun benda pejal selesai, mahasiswa harus dapat menentukan batasan-batasan dari gambar bangun pejal tersebut serta menghitung integralnya. Berdasarkan hasil observasi pada penelitian ini, model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa pada materi integral lipat 2 dan 3 serta penggunaannya pada perkuliahan kalkulus lanjut. Jurnal kelima. Bagian 1. Identitas jurnal. Nama jurnal, Aljabar, Jurnal Pendidikan Matematika. Judul jurnal, Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Materi Integral lipat 2 pada Koordinat Polar Mata Kuliah Kalkulus Lanjut. Volume 7, nomor 2. Jumlah halaman, 11 halaman. Dimulai dari halaman 123 sampai 134. Tahun terbit, 2016. Penulis, Davi Apriandi dan Ika Krisdiana. Reviewer, saya sendiri, pada tanggal 29 Mei 2022. Bagian 2, Analisis Jurnal. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini terdapat beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu untuk melihat faktor-faktor lain di luar diri mahasiswa yang dapat menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam memahami materi integral lipat 2 pada koordinat polar mata kuliah kalkulus lanjut. Dosen menyampaikan materi dengan metode ceramah mengenai integral lipat 2 pada koordinat polar. Selanjutnya, memberikan contoh soal dan latihan soal. Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan latihan soal. Di antaranya, kesulitan dalam menggambar suatu fungsi pada koordinat polar dan menentukan daerah integrasi. Selanjutnya, kesulitan dalam mengkonversi variabel ke dalam koordinat polar. Selanjutnya, kesulitan dalam menentukan batas integrasi. Selanjutnya, kesulitan dalam menuliskan bentuk integrasi dalam koordinat polar dan kesulitan dalam melakukan perhitungan. Berikut hal yang mempengaruhi kesulitan belajar, di antaranya mahasiswa yang pasif, memiliki hasil tes yang kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan mereka kurang memahami yang berhubungan dengan materi prasyarat. Selanjutnya, mahasiswa yang rajin, tertib, dan aktif juga memiliki hasil tes yang kurang memuaskan, dikarenakan mahasiswa tidak teliti dalam membaca soal dan mahasiswa tidak memahami maksud dari soal. Selanjutnya, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus. Mereka meminta temannya untuk mengajari, tetapi masih sulit untuk memahami. Hal ini dikarenakan aktivitas atau kesibukan dalam masyarakat, siswa selalu ikut dalam kegiatan atau organisasi di luar sekolah. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Itu tadi hasil review jurnal saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.